Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sedikit saya lanjutkan terkait dengan pembuatan menu ya dalam website dan juga page builder yang ada pada Elementor. Nah, ketika kita ingin membuat menu di dalam WordPress, kita buka dulu, masuk pada WP Admin di dalam website kita. Misalnya saya gunakan isi vokasionerasi ID, di mana WP Admin seperti biasa kita inputkan username dan passwordnya, lalu kita lakukan login. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman kalau ingin custom terkait dengan menu, kita pada masuk menu ke appearance, di mana menu appearance ini sangat banyak ya. Ada theme, ada pengaturan customize, ada widget, ada menu header, sampai pada instalasi plugin. Nah, kita di sini akan mengcustom yang namanya menu yang ada ya. Kita pilih submenu menus. Nah, di dalam submenu menus ini kita bisa membuat menu baru ya. Kalau kita membuat menu baru ya kita gunakan link ini ya untuk create new menu. Nah, ketika kita buat misalnya menu baru untuk versi bahasa Malais itu ya, berarti atau bahasa Mandarin, itu kita bisa meng-create menu baru. Tapi ketika kita ingin mengedit menu yang ada, kita pilih dulu apa yang kita mau edit. Misalnya, oh yang ingin kita edit itu adalah menu yang bahasa Indonesia atau menu yang bahasa Inggris. Nah, ketika itu sudah kita bisa select dan kita bisa mengcustomnya di sini. Oh, ternyata di dalam menu saya, di struktur menunya itu ada, di dalam menu bahasa Inggris ada menu home, ada menu profile, ada menu akademik, sama menu student empire, research, dan lain sebagainya. Ada juga menu supervisor misalnya. Nah, ini tadi yang mungkin sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita ingin membuat menu atau membuat submenu, ya kita tambahkan di sini add to menu ya. Misalnya apa? Membuat menu baru, menambahkan menu di dalam versi main menu English. Misalnya saya tambahkan menu apa, ya sudah kita klik add menu, kita buat menunya apa, dan dia dijadikan apa sebagai parent atau child dari menu yang induk yang sudah ada. Misalnya kalau saya ingin menjadikan apa research atau software ini masuk pada submenunya research, ya, kita tinggal geser, kita sampai lurus begitu ya, berarti ini sebagai childnya dari research, jadi induknya ada research. Tapi kalau kita rubah, nah seperti ini, berarti menu utamanya atau menunya itu software juga sebagai menu. Itu kira-kira simple banget untuk pengaturan menu di dalam WordPress. Nah, di sini coba kita tunjukkan, misalnya kita ingin mengetahui page builder ya di dalam Elementor. Nah, misalnya saya akan membuat page baru begitu ya dengan menggunakan Elementor, dan tentunya saya di sini tidak ingin membuat baru di page, cuma ingin menunjukkan ketika kita itu memanfaatkan Elementor itu seperti apa. Nah, kita misalnya punya ini page baru. Nah, di sini sengaja tidak saya berikan judul page-nya. Nah, yang sempat saya singgung di materi sebelumnya itu yang dimaksud di elemen itu ada 3 ya, ada basic, ada general, ada yang site ya, ada yang WordPress ya. Nah, kalau yang basic itu adalah yang seperti ini. Misalnya saya ingin menambahkan title heading di sini. Nah, sudah tinggal drag and drop, baru kita masukkan headingnya apa. Ya, kalau ingin mempreview, ada di sini menu-menu preview. Di sini kita responsif terhadap mode desktop, mobile, atau yang lainnya. Kalau ini ingin melihat history yang sebelumnya. Ya, tadi kan sebelumnya belum ada your heading text ini ya, saya tambahkan heading apa gitu ya. Kalau sudah ya kita bisa kembali lagi ke Elementor. Misalnya ini adalah
judul page atau apa begitu ya. Dan di sini bisa mengcustom size-nya, default small, medium, dan lain sebagainya. Lainnya juga bisa kita custom. Nah, selain konten, kita bisa mengcustom yang namanya stylenya. Kalau colornya biru, saya nggak suka nih biru. Nah, kita bisa mengcustom di dalam sini. Warna-warnanya, topografi, text shadow, dan lain sebagainya. Kalau advance, ini lebih pada margin, CSS ya. Kalau kalian memanfaatkan ini untuk background dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin kembali lagi, misalnya di dalam selain basic itu banyak ya, ada intersection. Kalau misalnya ingin menambahkan section, ya, kalau ingin menambahkan misalnya section lagi, oh di sini ada 2 section, misalnya judul apa dan apa, ya. Terus berikutnya misalnya ingin menambahkan di dalam icon-icon ya, icon-icon itu termasuk pada basic juga ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan icon bintang, icon apalah, itu banyak sekali, coba nanti dicoba sendiri. Dan juga kalau di Elementor Pro itu juga ada post, portfolio, galeri, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang Pro ya. Ada kalau misalnya membuat website pendaftaran seminar gitu ya, ada countdown-nya, itu kita nggak usah ngoding ya, langsung drag and drop aja gunakan itu. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita implementasikan dengan menggunakan Page Elementor ini. Dan tentunya di general ini ada star rating yang sudah saya jelaskan juga, icon box, image box ini bisa basic galeri. Kalau ingin galerinya di tampilan 1 ini itu banyak gambar, itu kita manfaatkan seperti itu. Ada juga sosmed yang ingin social account-nya. Nah, dan juga kita bisa mengcustom HTML-nya sendiri, kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir pada WordPress ya, ada site juga di sini sebenarnya. Kalau Pro ya, di Pro itu ada site. Ingin menambahkan arsip postnya, logonya, dan lain sebagainya, kita tinggal drag and drop saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk membuat menu dan contoh-contoh elemen di dalam Page Builder Elementor. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.